Pagi, anak-anak yang terkasih. Wah, bahan ajar kali ini bertema tentang berjuang melawan arus zaman. Bagaimana kita harus berjuang melawan arus zaman saat ini? Injil Lukas bab 12 ayat yang 15 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakatan." Arus zaman, materialisasi, dan nilai-nilai Injil. Dewasa ini, teknologi berkembang begitu cepat seiring dengan kebutuhan manusia. Banyak hal, baik yang positif maupun negatif, yang dihasilkan. Arus zaman teknologi dengan segala pengaruhnya terhadap iman. Manusia yang sedang berada di zaman revolusi, teknologi informasi komunikasi yang kita sebut sebagai era digital pada saat ini. Perkembangan teknologi sebagai pewartaan kebaikan Allah. Arus zaman materialisasi dan nilai-nilai dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Dunia kita kini berada dalam budaya materialisme dan konsumerisme yang membentuk dasar identitas diri dan relasi kita dengan orang lain. Kritik terhadap materialisasisme dan konsumerisme biasanya berfokus pada bahaya penyebab berhala, godaan untuk menjadi materi sebagai pusat kehidupan dan bukan Tuhan. Nah, di sini anak-anak, kadang kita mendewakan itu yang disebut dengan kita memilih kita atau mempusatkan pada kehidupan. Fokus kita menyembah berhala, godaan. Nah, ini. Materi, godaan itu apa? Materi. Oh, saya mau kaya, mau punya mobil, punya ini, punya pada kehidupan kita tidak cukup. Kita tidak menghidup, bukan Tuhan lagi yang kita utamakan. Hidup dan keselamatan kita tidak akan dijamin oleh harta kekayaan yang kita miliki, melainkan kebahagiaan kita tidak terletak di sana, tetapi pada perilaku dan perbuatan kita pada sesama, menurut kehendak Allah dan menuntut di mana kita bisa menikmati semua orang. Nah, itu. Pada zaman sekarang ini anak-anak yang terkasih, dunia dalam genggaman generalisasi milenial. Nah, kalau pada zaman dulu, kan harus berkembang terus. Manusia menurut sains, menurut sejarah manusia itu mulai berkembang. Tapi pada zaman sekarang lihat di bawah ini. Dari yang tua sampai yang kecil semua medsos, media sosial digunakan. Nah, itu berkembang. Harus zaman yang berkembang. Anak-anak yang terkasih, generasi milenial itu adalah terminologi generasi yang saat ini banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan di dunia di berbagai bidang. Bisa dikatakan generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisarkan 15 sampai 34 tahun. Nah, sekarang ini anak-anak ini ada pada generasi milenial. Nah, dulu kan berkembang. Ini ibu membuat contoh gambar supaya anak-anak bisa mengerti dan lebih peka. Dulu ketika tahun 1945, pemuda dan orang-orang bergotong royong, bekerja sama, berjuang. Tapi lihat pemuda di tahun 2015, tonsis naik foto. Nah, beda suasana kebersamaan keluarga. Kalau dulu makan bersama. Kalau sekarang duduk makan bersama tapi HP di tangan. Nah, ini perubahan arus zaman yang sangat kita rasakan pada saat ini. Generasi milenial ialah generasi sekali sentuh. Dimanapun mereka berada, mereka bisa menggenggam dunia melalui smartphone atau gawai di tangan mereka yang berhubungan dengan internet. Di dalam segenggaman HP, belahan dunia atau di Jayapura kita bisa tahu informasinya. Di Australia kita bisa, atau di Eropa kita bisa tahu informasi mereka lewat genggaman HP. Berikutnya, anak-anak yang terkasih. Generasi ini memiliki akses kepada setiap orang, setiap tempat, pengetahuan melalui internet. Jadi internet, makanya sekarang internet sangat dibutuhkan. Internet menjadi universitas. Jadi universitas bukan lagi kampus, tapi internet bagi orang muda kekinian.
Seolah-olah sekolah atau universitas tidak lagi dibutuhkan, karena segala hal bisa mereka dapatkan lewat internet. Ketika mereka membuka komputer atau mengakses internet, mereka telah menggenggam dunia di tangannya yang penuh dengan informasi melalui Google. Share kepala mereka ada di laptop atau di komputer. Nah, lihat. Ketika laptop dibuka, semua di-share dalam genggaman internet. Apa saja ada. Ada foto, Google, Twitter, YouTube, Facebook, bahkan media sosial belahan dunia pun semua dijangkau dalam satu genggaman, yaitu internet. Tidak lagi, nah, pada zaman sekarang ini, duduk bersama, tidur bersama, tapi HP masing-masing. Biar anak kecil pun juga sudah mulai bermain pun juga bukan bermain dengan orang tua, tapi bermain dengan smartphone, dengan HP. Ini pada zaman kita milenial sekarang. Ketika ada bersama duduk juga, bukan berbicara, bercerita, sharing, tapi HP. Ketika mau makan, foto dulu makanan. Nah, gereja perlu mendengarkan orang muda dan berdialog dengan mereka. Jadi kita anak-anak remaja, kaum muda pada saat ini. Semua hal ini harus didasari oleh gereja. Gereja harus menjadi cara bagaimana orang muda milenial ini bisa dijangkau. Gereja harus menemukan berbagai cara dan strategi untuk bisa menjangkau mereka. Paus Fransiskus sendiri sudah mulai membuka berbagai media sosial yang bisa diakses oleh orang muda, antara lain Twitter, Facebook, Instagram. Bahkan dalam Instagram Paus Fransiskus sudah memiliki jutaan pengikut. Maka mestinya apa yang dimulai oleh Paus Fransiskus juga diikuti oleh gereja Katolik dimanapun berada. Nah, ini contohnya. Gereja menjangkau kaum milenial. Gereja perlu membuka orang muda merasa nyaman dengan memberdayakan mereka. Ini bisa dilakukan dengan membuat mereka berguna di komunitas. Salah satu caranya adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai segala sesuatu. Nah, ini contohnya, milenial. Dulu kalau orang tua kita di Honai keluar kosong. Sekarang keluar dari Honai pegang laptop. Oh my God, yang biasa disebut dengan orang muda sering menyebut oh my God, oh my God. God, Tuhan. Tetapi dalam hal ini orang muda Katolik harus menjadi online missionaries of God. Mereka diajak untuk mewartakan Injil di dalam website, Instagram mereka, atau bentuk media sosial apapun yang mereka miliki. Mereka bisa membagikan status atau postingan yang mampu mengajak atau menginspirasi kelompok, sebayanya dengan tulisan-tulisan atau gambaran-gambaran untuk memuliakan Allah, menyetir kitab suci. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak yang terkasih, ketika punya media sosial, bagikanlah kebaikan Tuhan Yesus kekasih jiwaku, agro rohani atau kegiatan-kegiatan yang membangun. Kata-kata dari Santo Agustinus, kerendahan hatilah yang membuat manusia sebagai malaikat. Cukup sekian dan terima kasih bagi anak-anak yang terkasih. Wah,